Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NIM 1818216. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal yang telah saya kerjakan sebagai tugas presensi mata kuliah Metopen pada kelas A. Dengan judul penelitian yaitu pengembangan sistem informasi proposal berbasis web pada Lazismu Yogyakarta menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Latar belakang. Perkembangan teknologi media informasi begitu pesat, sehingga banyaknya instansi-instansi yang menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan hasil pekerjaannya. Karena sistem yang menggunakan basis komputer dapat mengolah data dan informasi secara cepat. Lazismu sendiri adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Di dalam Lazismu sendiri terdapat manajemen proposal yang mengatur disetujui atau tidaknya sebuah proposal tersebut. Dan yang menentukan disetujui atau tidaknya ialah pimpinan dari Lazismu sendiri. Lazismu dapat mengelola berbagai jenis proposal seperti proposal pendanaan, proposal sponsor, dan proposal kerjasama. Pihak Lazismu dalam mengelola data proposal dimulai dari penginputan data yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas pada bagian manajemen proposal. Lalu, persetujuan dari pimpinan Lazismu, dan yang terakhir, pegawai Lazismu menuliskan kembali data proposal yang telah disetujui oleh pimpinan Lazismu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Musdalifah selaku pegawai Lazismu yang bertugas pada bagian manajemen proposal, dapat diketahui bahwa proses pengisian data proposal di Lazismu masih dilakukan menggunakan software yang hanya dapat menginputkan data dan tidak dapat mengunggah proposal tersebut. Lazismu belum melakukan rekapan tahunan yang menyebabkan proses pencarian data proposal harus dicari satu persatu sehingga memakan waktu dan kurang efisien. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah menghadirkan sebuah sistem informasi proposal yang lebih terorganisir dan dapat digunakan secara efisien. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi proposal yang dapat memudahkan pihak Lazismu dalam hal pencatatan data proposal yang masuk menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD agar lebih efisien. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat dapat dikembangkan dan diperbaiki secara cepat. Metode RAD cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. Dengan adanya sistem informasi proposal ini diharapkan dapat memudahkan pihak Lazismu dalam mengelola data proposal agar lebih efisien. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang pemaparan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, proses pengisian data proposal hanya dapat memasukkan data identitas proposal dan tidak dapat mengunggah proposal. Kemudian proses rekapan tahunan data proposal dilakukan dengan mencari data proposal satu persatu yang membuat pegawai Lazismu mengalami kesulitan dalam mencari data proposal. Kemudian batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diberikan batasan masalah yaitu yang pertama, sistem informasi proposal pada Lazismu Yogyakarta menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD berbasis web. Lalu yang kedua, sistem informasi proposal pada Lazismu yang digunakan oleh Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta
Kemudian yang ketiga, sistem informasi proposal menyediakan fitur untuk memasukkan data proposal, menyetujui proposal, dan merekap data proposal yang telah masuk pada pihak lazismu. Kemudian yang keempat, parameter minimal pengujian yang digunakan adalah 68. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka dapat diberikan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana membuat dan mengembangkan sistem informasi proposal pada lazismu Yogyakarta menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD berbasis web. Kemudian yang kedua, bagaimana menguji kelayakan sistem informasi proposal pada lazismu di Yogyakarta menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD berbasis web. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menghasilkan sistem informasi proposal pada lazismu untuk mempermudah penginputan data pada proposal dan memberikan waktu yang lebih efektif untuk proposal tersebut disetujui. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengujian untuk memastikan kelayakan sistem informasi proposal. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi lazismu, yaitu memudahkan pegawai dalam memasukkan data pada proposal, kemudian menghemat waktu pegawai lazismu Yogyakarta dalam proses penginputan data dan pencarian data rekapan tahunan. Lalu, manfaat bagi penulis yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan tentang teknik membangun sebuah sistem informasi proposal menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Selanjutnya, dapat menerapkan metode Rapid Application Development atau RAD dalam studi kasus. Kemudian yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi dalam melakukan penelitian, karena dapat sebagai bahan untuk perbandingan dan kajian dalam pembuatan laporan. Penelitian ini adalah tentang sistem informasi proposal pada lazismu dan metode pengembangannya yaitu Rapid Application Development atau RAD berbasis web. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis adalah penelitian-penelitian yang mengangkat topik penerapan metode Rapid Application Development dalam perancangan sistem informasi pada sebuah organisasi. Kemudian sistem informasi penjualan pada toko online dengan metode Rapid Application Development, model Rapid Application Development dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan belajar mengajar, kemudian sistem informasi karyawan pada harian umum Palembang Express dengan metode RAD, dan selanjutnya penggunaan metode Rapid Application Development dalam perancangan sistem informasi perpustakaan. Berikut ini merupakan tabel perbandingan dari kajian-kajian terdahulu. Di sini terdapat 5 jurnal yang telah saya review dengan judul yang berbeda-beda dan menggunakan metode Rapid Application Development. Kemudian selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah segala sesuatu info atau berita yang dapat dikomunikasikan. Contohnya yaitu surat kabar, radio, televisi, website, dan lain sebagainya. Kemudian proposal. Proposal sendiri adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Proposal diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca sehingga dapat dipahami maksud dan tujuan dari proposal tersebut. Kemudian selanjutnya, lazismu sendiri adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Rapid Application Development atau RAD. Adalah proses model perangkat lunak inkremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Model RAD sendiri adalah sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model waterfall
di mana perkembangan pesat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Landasan teori selanjutnya yaitu Unified Modeling Language atau UML adalah suatu metode permodalan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu model teknik pendekatan yang menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model. Kemudian terdapat tahap pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem dapat berfungsi dan dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan user. Pengujian sistem juga dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan yang ada pada perangkat lunak yang diuji. Kemudian ada pun teknik pengujian sistem yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama pengujian black box. Black box adalah satu metode pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak. Kemudian menggunakan pengujian sistem usability scale atau SUS. Usability dapat berarti bahwa sesuatu dapat digunakan dengan baik. Istilah ini digunakan untuk mengukur kualitas suatu sistem informasi, perangkat lunak maupun website, berkaitan dengan kemudahan dalam mempelajari dan menggunakan sistem sehingga mendorong pengguna untuk menggunakan sistem tersebut untuk membantu dalam menyelesaikan tugas. Kemudian pengujian User Acceptance Test atau UAT merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir di mana pengguna adalah karyawan perusahaan yang berinteraksi langsung dengan sistem dan memverifikasi bahwa fungsi yang ada telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau fungsinya. Kemudian selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah dokumen proposal yang terdapat pada kantor Lazismu Yogyakarta. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi proposal pada Lazismu Yogyakarta menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD yang akan dikembangkan dalam bentuk website. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode wawancara. Salah satu metode pengumpulan data merupakan dengan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian yang kedua, studi literatur. Pengumpulan data melalui metode literatur ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian jurnal ataupun teori-teori dari berbagai sumber untuk mendukung dalam perancangan sistem informasi proposal berbasis web pada Lazismu. Kemudian yang ketiga, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian alat dan bahan penelitian yaitu terdiri dari perangkat keras atau hardware yang menggunakan prosesor iCore 5, kemudian RAM 4 GB, System Desktop IMJ 8UM5, keyboard, dan mouse. Adapun perangkat lunak yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Google Chrome, Sun Control Panel atau web server, MySQL database, kemudian Sublime Text 3. Kemudian tahapan penelitian yang dilakukan ialah yang pertama pre-penelitian yaitu rumusan masalah, kemudian mengumpulkan data dengan metode wawancara, studi literatur, kemudian terdapat kuesioner juga tadi. Kemudian tahapan pengembangan sistem melalui tiga fase-fase yaitu yang pertama recruitment planning, perencanaan syarat-syarat, RAD, design workshop atau workshop desain RAD, kemudian implementation atau mengimplementasikan. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian yang menggunakan black box testing, sistem usability scale atau SUS, kemudian menggunakan UAT. Kemudian kesimpulan hasil sistem dan tahapan penelitian selesai. Adapun tahapan pengembangan sistem menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD memiliki fase-fase yaitu recruitment planning, perencanaan syarat-syarat, RAD design workshop atau workshop
desain RAD, dan implementation atau implementasi. Di sini terdapat perencanaan syarat-syarat pada awal tahapannya, yaitu mengidentifikasi tujuan dan syarat-syarat informasi. Kemudian terdapat workshop desain RAD yang terdapat proses looping di sini. Proses looping di sini rencananya saya menggunakan metode pengujian SUS yang memiliki nilai minimum 68 yang telah dijelaskan pada bab 1 tadi. Kemudian jika sudah melebihi 68, maka proses akan ke proses selanjutnya, yaitu implementasi, mengenalkan sistem baru. Kemudian selanjutnya, yang pertama, requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Pada tahap ini, penulis menggabungkan laporan hasil metode wawancara berupa kebijakan pemakai menjadi spesifikasi yang terstruktur dengan menggunakan pemodelan yang berfungsi untuk mengetahui kebutuhan pemakai, kesalahan-kesalahan dalam sistem lama seperti masih menggunakan software yang hanya menginputkan data dan tidak dapat membuat proposal, sehingga menyebabkan pegawai lazismu kesulitan dalam mencari data proposal yang telah masuk, sehingga memakan waktu ketika pegawai mencari data proposal tersebut. Berikutnya RAD Design Workshop atau Workshop Desain RAD. Pada tahap ini, peneliti mendesain sistem yang diusulkan agar dapat berjalan lebih baik, dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Penerapan model ini yang diinginkan pengguna antara lain dengan cara pada tahap ini alat digunakan sama dengan tahap analisis sistem, yaitu UML. Alasannya adalah untuk lebih memahami langkah awal membangun sistem secara fisik. Kemudian perancangan basis data, perancangan prototyping tampilan user interface. Setelah rancangan layar tampilan terbentuk, maka dilakukan tahap konstruksi. Kemudian yang ketiga, implementation atau implementasi. Setelah melakukan requirement planning, RAD design workshop, maka tiba saatnya sistem untuk diimplementasikan. Kemudian tahapan pengujian sistem. Pengujian pada sistem dilakukan untuk memeriksa apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan yang terdapat pada perangkat lunak yang akan diuji. Kemudian adapun teknik pengujian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengujian black box, yaitu pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Black box testing digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem informasi proposal agar fitur-fitur yang terdapat pada sistem dapat berfungsi dengan baik. Pengujian ini terdapat beberapa pertanyaan dengan pilihan ganda yang dilakukan oleh beberapa responden yang terdiri dari pegawai lazismu dan beberapa orang yang mengirimkan proposal. Pengujian sistem usability scale atau SUS merupakan suatu ukuran di mana pengguna dapat mengakses fungsionalitas sebuah sistem dengan efektif, efisien, serta memuaskan dalam mencari tujuan tertentu. Pengukuran usability dilakukan menggunakan serangkaian kuesioner yang dapat mengolah data yang berhubungan dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam menggunakan sistem. Pengisian kuesioner diisi oleh beberapa responden yang terdapat pada kantor lazismu Yogyakarta yang memiliki pilihan skala 1 sampai dengan 5 pada tiap pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Kemudian pengujian User Acceptance Test atau UAT, yaitu suatu proses pengujian yang dilakukan pengguna menggunakan output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa perangkat lunak telah diterima dan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Agar dapat mengetahui tanggapan responden terhadap sistem, maka dilakukan pengujian dengan memberikan 8 pertanyaan kepada beberapa responden yang terdapat pada kantor lazismu Yogyakarta. Ini bukan tampilan dari prototipe yang telah saya buat. Terdapat fitur menu login, menu dashboard, input, rekap data, user, ataupun logpath. Kemudian di sini menginput data dengan memasukkan tanggal masuk, nama pengirim, lembaga ataupun individu, kegiatan, kontak, nomor KTP, nomor KK, dan alamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.